Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 100. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gao Xiang menunjukkan ekspresi terkejut, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat dia merasa curiga, sebuah wajah tiba-tiba muncul di batang pohon yang besar. Wajah itu membuka mulutnya dan menjerit kesakitan. Pohon itu berguncang hebat dan 3 cabang bergerak ke bawah lalu mengangkat Gao Xiang seperti tangan. Kemudian mereka membawanya menuju mulut pohon yang besar. Gao Xiang tidak sempat bereaksi. Dia meronta-ronta di udara, membuat banyak suara. Namun, tidak ada apapun yang bisa dia injak. Xiao Chen merasa pemandangan itu lucu. Dia telah menebang ratusan pohon namun belum bertemu dengan roh pohon sama sekali. Saat Gao Xiang bergerak, dia menemukan roh pohon. Dia tidak tahu apakah keberuntungan seperti itu baik atau buruk. Penangkis petir, teriak Xiao Chen dan seberkas petir menyambar di suatu tempat di samping Gao Xiang. Xiao Chen muncul dan ada kilatan cahaya dingin dari pedang bayangan bulannya saat dia memotong 2 cabang yang mencengkeram Gao Xiang. Gao Xiang segera mendarat, ekspresinya penuh amarah. Pedang besarnya menyala dengan cahaya merah menyala dan dia menebas ke arah mulut gelap roh pohon itu. Kuci, tiba-tiba, 2 akar muncul dari tanah. Akar-akar itu menangkap kaki Gao Xiang yang lengah dan mengangkatnya kembali ke udara. Boom, cahaya pedang yang berkobar itu berubah arah dan menebas pohon lain. Pohon itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan pedangnya. Namun, Xiao Chen tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Orang ini tipikal orang yang mengandalkan kekuatan fisik, kemampuan bertarung yang kuat, tetapi kecerdasannya kurang. Sebuah ranting pohon berwarna merah menyala melesat keluar dari mulut roh pohon dan menembus udara. Ranting itu menyebabkan ledakan sonik saat tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen pernah mengalami gerakan ini saat berada di hutan suram. Saat itu, dia hanya bisa menghindar. Namun, gerakan ini sekarang tidak lagi berarti di hadapannya. Menghunus pedang, kilatan cahaya dingin muncul dan cabang pohon yang lebih cepat dari suara itu terbelah menjadi 2 di tengahnya. Meskipun cepat, Xiao Chen lebih cepat. Terbang di atas sayap, 1 garis potong. Berhenti untukku. Cahaya pada bilah pedang putih salju itu menghilang. Xiao Chen bergerak sangat cepat di udara. Beberapa ranting pohon yang mencoba meraihnya hanya meraih udara kosong. Xiao Chen melesat melewati roh pohon. Setelah beberapa saat, roh pohon itu terbelah menjadi 2 dengan suara dentuman keras. Kemudian, ia kembali menjadi pohon biasa. Setelah roh pohon itu mati, akar-akar pohon yang mencengkeram Gao Xiang ikut jatuh bersamanya. Dia melepaskan 2 akar pohon yang menempel di pergelangan kakinya, merasa sangat sedih. Namun, ketika melihat Xiao Chen terus bergerak ke sana kemari, dia hanya bisa menguatkan diri dan berdiri. Setelah itu, keduanya terus menggunakan metode yang sama untuk menebang semua pohon di sekitarnya. Mereka menemukan roh pohon tersembunyi yang bersembunyi di antara pepohonan satu persatu. Setelah pengalaman sebelumnya, Gao Xiang telah belajar dari kesalahannya. Sebelum menyerang, dia akan memperhatikan cabang-cabang pohon di tanah dan di udara. Baru setelah mendekat, dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Esensi berelemen api adalah musuh alami para roh pohon. Ditambah dengan teknik bela diri puncak Yanduan yang ganas, Gao Xiang dapat dengan mudah membunuh roh pohon sendirian. Sedangkan untuk Xiao Chen, itu bahkan lebih mudah baginya. Dia bergerak di udara tanpa jejak. Cabang-cabang roh pohon sama sekali tidak bisa menangkapnya. Setelah mendekati mereka, dia akan membelah mereka menjadi 2 dengan pedangnya. Meskipun roh pohon sulit dihadapi, mereka hanyalah binatang iblis tingkat 4 puncak. Jika mereka tidak bersembunyi, mereka tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan seorang Saint bela diri. Tak lama kemudian, Yun Kexin dan yang lainnya ikut bergabung. Setelah 4 jam, semua roh pohon di sekitarnya berhasil diusir dan dihancurkan sepenuhnya. Ketika seorang murid puncak Gangyu melihat kedua murid yang tewas itu, ia memasang ekspresi muram di wajahnya. Sungguh disayangkan, kakak Liu dan adik Wang, mereka mati dengan cara yang tidak pantas. Kematian mereka memang tidak pantas, jika mereka tidak lengah,
mereka bisa menghindari serangan mendadak dari roh pohon. Sayangnya, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan esens mereka, tim melanjutkan perjalanan. Kali ini, semua orang memikul kata-kata Yun Kexin, mereka selalu waspada. Lagi pula, sudah ada contoh tentang apa yang bisa salah sebelumnya. Indra spiritual Xiao Chen berubah menjadi lingkaran cahaya dan meluas ke sekitarnya. Ia memindai sekelilingnya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh, mengapa sosok hitam itu tidak muncul? Tidak apa-apa, dia akan muncul pada akhirnya. Aku hanya perlu mengawasinya, gumam Xiao Chen sambil menarik kembali indera spiritualnya. Begitu dia menarik kembali indera spiritualnya, gumpalan asap hitam muncul dari tanah. Seseorang yang sangat pucat perlahan muncul. Dia bergumam pada dirinya sendiri, betapa tajamnya persepsiku, aku hampir ketahuan. Aku harus lebih berhati-hati, kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelesaikan misi tuanku. 9 gumpalan asap hitam lainnya muncul dari tanah lagi. Salah satu iblis bayangan tak kuasa bertanya, kakak, itu hanya beberapa manusia suci bela diri. Apakah kita perlu begitu waspada? Iblis bayangan pertama yang keluar menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Dia memarahi, diam. Sudah kukatakan sebelumnya, sebelum mereka bertemu ular iblis merah, kau tidak boleh bergerak. Namun, kau masih berani melanggar perintahku dan mengendalikan roh pohon untuk bergerak. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari makhluk ini. Iblis bayangan yang berbicara itu tak kuasa menahan rasa gemetar, dia tak berani berbicara lagi. Di hutan yang gelap, iblis bayangan muncul di hadapan seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna darah dengan sikap yang sangat hormat. Namun, ketika pakaian itu diamati dengan saksama, ternyata itu bukanlah pakaian sama sekali, melainkan darah yang menggeliat-geliat. Wajahnya, bahkan seluruh tubuhnya, tampak kabur. Pria berbaju merah itu berkata dengan suara serak, aku ingat pernah mengatakan untuk bergerak ketika mereka berada di ular iblis merah. Aku hanya pergi sebentar, siapa yang membuat keputusan ini? Salah satu iblis bayangan tidak dapat menahan rasa takut. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, saya bertindak membabi buta tanpa berpikir. Saya ingin mengalahkan mereka semua dan mempersembahkan mereka kepada Tuan. Ini bukan salah kakak besar. Pria berbaju merah itu berkata, tidak apa-apa, serahkan kedua mayat itu padaku. Saat mereka sampai di hadapan ular iblis merah, bergeraklah. Orang-orang ini bukanlah manusia biasa. Jika kalian tidak yakin sepenuhnya, jangan ungkapkan diri kalian. Ingat, di ruang ini, setiap orang dari kalian yang mati akan melemahkan Jenderal Iblis Agung. Kalian semua hidup untuk Jenderal Iblis Agung, bukan untuk diri kalian sendiri. Iblis bayangan yang berlutut di tanah berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pria itu, seolah-olah dia sedang diberi pengampunan umum. Terima kasih, guru, terima kasih, guru. Ini jasad mereka. Setelah kami menggali mereka, kami menggunakan teknik rahasia untuk mengawetkannya, mereka masih sangat segar. Pria berbaju merah itu tertawa beberapa kali lalu menunjuk mayat itu dengan jarinya. Setelah beberapa saat, darah dari mayat itu mengalir keluar dan menggerakkan tubuh pria tersebut. Cahaya merah berkedip-kedip tanpa henti. Darah di permukaan tubuh pria itu terus mendidih tanpa henti. Setelah beberapa saat, kedua mayat itu perlahan berdiri. Adegan itu sangat aneh. Kedua orang ini awalnya adalah murid inti Paviliun Pedang Surgawi. Namun, mereka menghadapi pria berbaju merah dan berkata dengan suara gemetar tanpa fokus di mata mereka, Tuan, bahan yang cukup bagus, usahaku untuk membentukmu kembali sepadan. Pria merah itu tertawa aneh. Dia menembakkan 2 butir darah merah ke arah mereka berdua. Teknik rahasia klan darah, perubahan iblis kecil. Setetes darah merah itu langsung muncul di dahi mereka. Wajah pucat keduanya tampak semakin berseri, cahaya di mata mereka semakin terang. Luka-luka di tubuh mereka menyatu, mereka tak bisa dibedakan dari orang biasa. Mata mereka penuh rasa hormat saat mereka menatap pria berbaju merah itu dan berkata, Tuan, apa perintah Anda? Pria berbaju merah itu melambaikan tangannya dan berkata kepada pemimpin iblis bayangan, aku akan menyerahkan kendali atas 2 mayat berdarah ini kepadamu untuk sementara waktu. Setelah kau menyelesaikan misimu, bawa semuanya kembali. Terutama gadis berbaju putih dan pria dengan cahaya ungu di tubuhnya. Tubuh mereka berdua harus utuh.
Tidak boleh ada lengan atau kaki yang hilang. Akan lebih baik jika Anda dapat menangkap mereka hidup-hidup. Baik guru, saya pasti akan menyelesaikan instruksi guru. Setelah Xiao Chen dan yang lainnya mengatasi roh pohon, mereka semakin mendekat ke area inti hutan. Akhirnya, mereka dihalangi oleh binatang iblis. Namun, dengan bantuan indera spiritual Xiao Chen, mereka telah bersiap sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak berada dalam bahaya nyata. Gao Xiang menggunakan pedangnya untuk mengambil inti iblis tingkat 5 dari seekor binatang iblis. Ekspresi puas terpancar di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa membunuh iblis manapun, inti iblis ini sudah cukup. Tidak akan ada masalah untuk menukarkannya dengan lebih dari 1000 batu roh tingkat rendah. Seandainya saja ada binatang iblis tingkat 5 yang berada di puncak kekuatannya. Nilai sebuah inti iblis tidak lebih rendah dari sebuah inti roh. Bahkan, nilainya sedikit lebih tinggi. Lebih jauh lagi, semakin tinggi peringkat inti iblis, semakin besar perbedaan harganya dibandingkan dengan kenaikan harga inti roh dengan peringkat yang sama. Inti iblis tingkat 5 lengkap normal bernilai 100 batu roh tingkat rendah. Inti iblis tingkat 5 puncak bernilai 1000 batu roh tingkat rendah. Sedangkan untuk inti iblis tingkat 6, nilainya adalah 10.000 batu roh tingkat rendah. Kemudian harga sebuah inti iblis tingkat 6 puncak akan meningkat secara eksplosif ke tingkat yang mengerikan. Itu akan membutuhkan 100.000 batu roh tingkat rendah. Namun, di sepanjang perjalanan, mereka hanya bertemu dengan binatang iblis tingkat 5 awal. Kekuatan mereka kira-kira setara dengan Saint bela diri tingkat menengah manusia. Ada juga beberapa binatang iblis tingkat 5 menengah. Namun, mereka tidak bertemu dengan binatang iblis tingkat 5 puncak. Mu Heng mengumpat, "Kau benar-benar bermulut kotor." Binatang iblis tingkat 5 puncak kira-kira sekuat raja bela diri tingkat rendah. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih kuat di ruang ini. Mereka setidaknya akan sekuat raja bela diri tingkat menengah. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, tidak pasti apakah kita bisa lolos dengan selamat. Namun kau malah berpikir untuk membunuhnya. Kau pasti sudah lelah hidup. Gao Xiang menyimpan inti iblis itu dan tersenyum malu, "Aku hanya mengatakannya saja. Kita tidak akan benar-benar bertemu dengan salah satunya. Bahkan jika kita benar-benar bertemu dengannya, pedang besarku ini bukan tanpa alasan." Binatang-binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan memberi Gao Xiang kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Harus diakui bahwa teknik bela diri puncak Yanduan memang sangat ganas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan binatang iblis tingkat 5 menengah pun kesulitan menghadapi serangan penuh dari Saint bela diri tingkat menengah Gao Xiang. Ketika binatang iblis tingkat 5 awal terkena serangannya, ia akan mengalami luka parah. Gaya bertarungnya yang habis-habisan mengubah kesan semua orang terhadapnya, tidak seburuk sebelumnya. Xiao Chen tertawa dan mengabaikan pertengkaran keduanya. Dia juga mendapatkan hasil panen yang cukup bagus. Dia telah membunuh 20 binatang iblis tingkat 5 awal sendirian dan 1 binatang iblis tingkat 5 menengah. Jika dia menukar semua inti iblis dengan batu roh, dia akan memiliki 2 atau 3.000 batu roh tingkat rendah. Ketika Xiao Chen melihat Yun Kexin berdiri di samping dengan siaga tinggi, dia merasa ada yang aneh. Dia bertanya, "Kakak senior Yun, apakah Anda tidak sedang mengekstrak inti iblis?" Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh, "Inti iblis tingkat 5 tidak dapat ditukar dengan banyak batu roh. Bagikan saja di antara kalian, tidak perlu mempedulikanku." Semua orang berkeringat dingin di dalam. Inti-inti ini bernilai beberapa ribu batu roh tingkat rendah. Namun, Yun Kexin sama sekali tidak mempedulikannya. Aneh sekali. Setelah mereka membersihkan medan perang, Xiao Chen melanjutkan pengintaian jalur mereka. Saat ini, semua orang tahu bahwa Xiao Chen memiliki semacam teknik bela diri sensorik. Jadi, mereka merasa yakin membiarkan Xiao Chen melakukan pengintaian di depan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang semula tenang kini menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ketika Yun Kexin melihat ada sesuatu yang aneh pada ekspresi Xiao Chen, dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada binatang iblis yang menghalangi jalan?" Xiao Chen mengangguk diam-diam. Dia tersenyum getir dan berkata, "Kata-kata kotor itu menjadi kenyataan. Ada binatang iblis di depan dan berdasarkan auranya, setidaknya itu adalah binatang iblis tingkat puncak 5. Bahkan mungkin binatang iblis tingkat awal 6.
Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka langsung pucat pasi. Mereka semua menatap Gao Xiang dengan tatapan membunuh. Zhang Lai berkata dengan nada kesal, ini kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuanmu. Lakukan yang terbaik, kami akan menunggu kabar baikmu di sini. Gao Xiang berkata dengan malu-malu, aku hanya mengatakannya begitu saja, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ekspresi Yun Kexin tidak berubah, dia hanya bertanya dengan tenang, bisakah kau sebutkan jenis binatang iblis apa ini? Bisakah kita melewatinya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memastikan jenis binatang iblis apa itu, aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu adalah ular raksasa. Area yang dicakup auranya sangat luas. Jika kita ingin bergerak di sekitarnya tanpa membuatnya kaget, setidaknya akan memakan waktu sehari. Karena beberapa binatang iblis memiliki aura yang sangat kuat, hal itu akan menghasilkan gambar yang buram saat menggunakan indera spiritual. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak dapat mengetahui binatang iblis apa itu. Yun Kexin berpikir selama sekitar 10 detik sebelum mengambil keputusan cepat. Karena kita tidak bisa menghindarinya, maka kita akan melawannya. Mu Heng, Zhang Lai, Gao Xiang, dan Ye Chen ikut denganku. Sisanya akan menunggu di sini untuk perintah selanjutnya. Dari 8 orang yang tersisa, 5 orang ini adalah yang terkuat. 3 orang lainnya sedikit lebih lemah. Mereka tidak akan mampu menghadapi binatang iblis tingkat 5 atau tingkat 6 puncak. Terkadang, jika terlalu banyak orang, mereka tidak akan mampu mendapatkan keuntungan besar. Mereka bahkan mungkin akan menyeret yang lain ke bawah. Ketiganya juga memahami niat Yun Kexin. Mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun dan dengan penuh kesadaran tetap berada di tempat semula. Di bawah pimpinan Yun Kexin, kelima orang itu dengan hati-hati berjalan menuju binatang iblis yang tidak dikenal. Saat mereka mendekat, aura dan tekanan dari binatang iblis tingkat 5 puncak semakin terasa. Bahkan, ia mulai kesulitan bernapas. Gao Xiang memasang ekspresi tidak menyenangkan saat berkata, ini mungkin bukan binatang iblis tingkat 5 puncak. Kita mungkin sedang berhadapan dengan binatang iblis tingkat 6 di sini. Mustahil bagi aura binatang iblis tingkat 5 untuk mencapai level yang begitu mengerikan. Ini sudah sampai pada titik di mana kita merasa sesak napas. Zhang Lai tersenyum tipis, kalau begitu, apa saranmu? Jika kau takut, tak seorang pun akan peduli padamu. Gao Xiang membantah, kapan saya mengatakan saya takut? Saya hanya menyatakan sebuah fakta. Sebelum pertarungan dimulai, keduanya sudah mulai berdebat. Yun Kexin mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara dingin, kalian semua, diam. Kita bahkan belum mulai berkelahi dan kalian sudah berdebat. Kalian merusak diri sendiri, apakah kalian sudah bosan hidup? Kata-kata Yun Kexin sangat efektif. Setelah dia berbicara, Zhang Lai dan Gao Xiang langsung terdiam, mereka hanya saling melirik tajam. Ye Chen, menurutmu berapa peluang kita untuk menang? Yun Kexin berbalik dan bertanya kepada Xiao Chen, yang berada di depan. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, jika itu adalah binatang iblis tingkat 5 puncak, kita memiliki peluang 50%. Jika itu adalah binatang iblis tingkat 6 awal, kemungkinan kita hanya memiliki peluang 40% untuk menang. Sebenarnya, masih ada satu hal lagi yang belum Xiao Chen katakan. Jika dia memasukkan sosok gelap yang bersembunyi di kegelapan dan menyerang mereka secara diam-diam, peluang mereka untuk menang akan semakin rendah. Ekspresi khawatir terlintas di wajah Yun Kexin yang lembut. Dia bergumam, semoga itu hanya binatang iblis tingkat 5 puncak. Gemuruh. Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Mereka semua mengerahkan energi mereka untuk menstabilkan diri, serta menjadi lebih waspada. Kakak, kakak. Suara pepohonan yang patah bergema di telinga semua orang. Sayangnya, mereka dapat merasakan dengan jelas makhluk besar yang mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan tenang berkata, bahaya, mundur. Mereka semua melakukan teknik gerakan mereka, mundur ke dalam hutan. Huci, sebuah bayangan hitam menuju ke orang yang paling lambat, Mu Heng. Tubuh Mu Heng bermandikan cahaya ungu dan dia berteriak, transposisi 7 bintang. Dia langsung menghilang dan muncul di puncak pohon. Bang! Terdengar suara yang sangat keras. Seketika itu juga, sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah datar. Lubang itu lebarnya sekitar 10 meter dan panjangnya beberapa ratus meter. Adapun kedalamannya,
tidak dapat diperkirakan dengan mata telanjang. Mu Heng menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Jika ini mengenainya, sekuat apapun tubuhnya, dia akan menderita luka dalam yang parah. Hanya memikirkan hal itu saja membuatnya menggigil. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang mengamati dengan saksama binatang iblis tersebut. Itu adalah ular hitam dengan panjang sekitar 200 meter. Sisiknya berkilauan dengan cahaya hitam yang dingin. Separuh tubuhnya tegak, matanya yang merah menyala seperti dua lentera terang di langit malam yang gelap. Mulutnya yang besar terbuka dan lidahnya yang bercabang menjulur keluar berulang kali. Ketika separuh tubuhnya tegak, tingginya lebih dari 100 meter, lebih tinggi dari pepohonan di hutan. Semua orang tampak seperti semut di hadapannya. Xiao Chen terkejut. Dia bergumam, ini ular mahkota merah. Tidak, itu tidak benar, mahkotanya belum tumbuh. Ia masih belum dewasa. Meskipun begitu, setelah menjadi binatang iblis, ia memiliki kekuatan binatang iblis tingkat 6 awal. Ketika ular iblis merah melihat Mu Heng tiba-tiba menghilang, ia tampak sangat marah. Mata merahnya menyapu tanah di depannya. Kemudian, ia melihat Gao Xiang, yang memegang pedang besar yang mencolok. "Sialan, berhenti menatapku," kata Gao Xiang dengan sedih saat merasakan tatapan ular iblis merah. Dia segera mundur. Tubuh besar ular iblis merah melompat dari tanah. Gerakannya sama sekali tidak lambat. Rahangnya yang besar terbuka, seolah berniat menelan Gao Xiang. Gao Xiang terkejut, dia tidak menyangka ular iblis merah itu secepat itu. Ketika mulutnya mendekat, dia berguling ke samping, menghindarinya. Namun, sebelum dia sempat menarik napas, lidah merah di mulut ular iblis merah menjulur keluar, mengarah ke Gao Xiang. Pukulan fatal dari Lonely Peak. Pada saat yang krusial, Zhang Lai mengeksekusi gerakan ke-15 dari teknik pedang Lingyun. Cahaya pedang yang memenuhi langit berubah menjadi puncak besar yang turun dari langit dan menekan tubuh ular iblis merah. Cici, ular iblis merah merasakan sakit dan menarik lidahnya. Kemudian, ia berbalik dan menyemburkan bola api hitam ke arah Zhang Lai. Bola api hitam itu memiliki ekor komet panjang yang membuntutinya saat melayang di udara. Dimanapun ia lewat, bahkan udara pun hangus terbakar. Puncak gunung itu langsung lenyap. Fenomena misteriusnya tiba-tiba terhenti. Zhang Lai memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya sangat pucat saat ia jatuh dari langit. Gao Xiang berhenti berlari. Dia tidak menyangka Zhang Lai, yang selama ini bertengkar dengannya, akan menyelamatkannya di saat genting. Ketika Gao Xiang melihat Zhang Lai terluka, dia berteriak, "Dasar binatang terkutuk. Aku akan mempertaruhkan segalanya dan membunuhmu." 3.000 awan api, menutupi matahari, menyatu ke dalam pedang, awan api surgawi. 3.000 awan api mulai berkobar di langit merah gelap. Tiba-tiba, tampak tak terbatas, menutupi matahari dan awan. Kobaran api yang dahsyat menerangi seluruh hutan. Rantai awan api yang tak berujung itu membentuk tornado api yang sangat besar. Kemudian, tornado itu terbang menuju pedang besar Gao Xiang. Ledakan. Seketika itu juga, Gao Xiang menyemburkan api merah. Ia kini tampak seperti raksasa api. Pedang api besar itu diayunkan ke depan dengan ganas. Kobaran api merah meraung seperti naga banjir. Suhu yang mengerikan menyebabkan semua pohon dalam radius 100 meter meleleh. Api itu melesat menuju kepala ular iblis merah dengan kecepatan tinggi. Mata merah ular iblis merah itu berkedip-kedip berulang kali. Ia memuntahkan bola api hitam dari mulutnya. Bola api itu menuju ke kobaran api yang dikeluarkan oleh Gao Xiang. Bang, bang, bang. Api merah dan api hitam bertemu di tengah. Energi yang sangat besar itu langsung meledak di udara, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat menyebar kemana-mana. Dimanapun gelombang itu lewat, tanah akan hangus menjadi abu. Kedua nyala api mulai berkobar di udara. Namun, nyala api hitam segera membesar secara eksplosif. Kemudian, ia mengalahkan nyala api merah dan menyerbu Gao Xiang. Gao Xiang tidak berani lengah, tetapi dia juga tidak mundur. Dia terus-menerus menyemburkan kobaran api dari pedang besarnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil menangkis kobaran api dari ular iblis merah. Serangan pedang horizontal cepat. Tepat ketika ular iblis merah hendak memuntahkan seteguk api hitam lagi, Mu Heng, yang berada di atas pohon lain, tiba-tiba bergerak. Tubuh Mu Heng bermandikan cahaya ungu, lalu dia dengan cepat bergerak di udara.
Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang berharga yang tak tertandingi, kilatan tajam memancar darinya, sangat menyilaukan. Bang! Mu Heng menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas kepala ular iblis merah. Ini adalah serangan pedang yang mampu membelah gunung, digunakan tanpa ragu-ragu. Terdengar suara sedih dan tubuh tegak ular iblis merah itu ditebas oleh serangan pedang dan terjatuh ke tanah. Namun, meskipun demikian, serangan pedang ini bahkan tidak mampu menembus kulit ular iblis merah. Begitu ular iblis merah mendarat, ekornya yang besar mengeluarkan suara gemuruh saat melesat di udara, menghantam Mu Heng. Mu Heng, yang berada di udara, tidak memiliki tumpuan untuk bergerak. Namun ketika dia melihat ekor ular iblis merah berayun ke arahnya, dia secara aneh menghilang lagi. Puci, ular iblis merah dengan cepat merasakan lokasi Mu Heng dan mengayunkan ekornya ke arahnya lagi, menciptakan suara gemuruh yang lain. Kecepatan ular iblis merah kini lebih cepat dari sebelumnya. Mu Heng memasang ekspresi serius. Dia menggunakan transposisi 7 bintang dan berputar di udara sebanyak 7 kali. Setiap kali dia muncul, ekornya akan mengikuti dari dekat. Setiap kali itu terjadi, gerakannya semakin cepat dan semakin berbahaya. Gunung berputar menghancurkan awan. Zhang Lai telah meminum pil penambah darah dan pil pengembalian Qi. Matanya dipenuhi niat untuk bertarung saat dia berdiri kembali. Dia menyalurkan niat pedang kesempurnaan kecilnya ke dalam teknik pedang Lingyun. Kemudian, dia berubah menjadi puncak gunung yang terpencil, menciptakan angin kencang yang tak terbatas. Dia menghantam ular iblis merah dengan keras. Mu Heng mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Dia menghilang ke udara lagi, akhirnya berhasil melepaskan diri dari ekor yang mengikutinya. Ketika gunung berputar penghancur awan yang dipenuhi dengan niat pedang kesempurnaan kecil menghantam ular iblis merah, sisiknya yang sekeras besi akhirnya hancur. Anginnya seperti pedang, menyebabkan darah hitam menyembur ke udara dan menyemprotkannya ke seluruh hutan. Awan api surgawi, tornado berapi raksasa mulai terbentuk di langit sekali lagi.